warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di ruang tutor otomotif dan ruang inspirasi. Kali ini kita akan membahas salah satu komponen alat ukur yang digunakan pada otomotif ataupun pada teknik. Kemarin ada yang spill di video sebelumnya, yaitu untuk membahas vernier kaliper atau jangka sorong. Jadi nanti kita akan bahas cara menggunakan jangka sorong, kemudian bagaimana caranya untuk menghitung hasil dari alat jangka sorong. Baiklah, langsung saja kita sampaikan. Di sini sudah ada gambar vernier kaliper atau jangka sorong, di mana sebelumnya kita akan membahas nama-nama dari bagian-bagian jangka sorong. Namun sebelum itu kita sampaikan dulu apa sih fungsi vernier kaliper atau jangka sorong. Jangka sorong adalah fungsinya untuk mengukur diameter luar, untuk mengukur diameter dalam, kemudian untuk mengukur kedalaman. Jadi bagian-bagian pada alat pengukur vernier kaliper atau jangka sorong adalah ada rahang bagian luar, ada rahang bagian dalam, kemudian ada skrup pengunci, kemudian ada skala yang di atas adalah skala inci, kemudian ada skala yang di bawah adalah skala utama atau skala sentimeter. Kemudian yang bagian ini adalah skala geser atau yang disebut dengan skala Nonius atau vernier. Baiklah, langsung saja bahwa alat ini digunakan agar dalam mengukur suatu diameter baik dalam, baik diameter luar ataupun kedalaman, biar presisi. Kemudian berapa sih ketelitian dari jangka sorong ini adalah 0,02 mm. Saya kira sangat presisi sekali, sangat teliti sekali untuk mengukur sebuah benda yang akan kita ukur. Oke, langsung saja kita coba untuk menerangkan bagaimana alat vernier kaliper yang sudah ada di depan kita. Tadi sudah saya sampaikan bagian-bagiannya dan bagaimana alat ini bisa digunakan. Jadi alat ini kita posisikan dulu seperti ini, kita geser. Nah, itu ada angka 0, di mana angka 0 ini lurus sejajar dengan angka 0 yang ada pada skala vernier atau skala gesernya. Jadi cara menghitungnya tadi sudah saya sampaikan, ini ada skala inci, vernier incinya ini, kemudian ini yang di atas adalah skala incinya, kemudian yang di bawah adalah skala utamanya, kemudian ini adalah skala geser atau skala Noniusnya. Baiklah, kita contohkan langsung bagaimana caranya untuk mengukur sebuah benda. Langsung saja kita ukur. Ayo kita mulai untuk mengukurnya. Sebelum kita gunakan alat ini, kita kendorkan dulu pengunci di atas ini agar verniernya bisa digeser seperti ini. Kemudian sebelum kita gunakan alat ini juga kita bersihkan bagian dari rahang yang akan kita gunakan untuk mengukur sebuah benda, agar tidak ada debu ataupun serpian yang menempel pada rahang ini. Karena kalau menempel pada rahang ini,
akan mengakibatkan dalam mengukur sebuah benda itu nanti hasilnya kurang presisi. Baiklah, kita akan coba mengukur sebuah komponen, yaitu komponen piston. Kita akan mengukur bagian diameter luar pada piston. Ini adalah piston yang akan kita gunakan sebagai media. Akan kita ukur dengan menggunakan jangka sorong. Langsung saja kita kembangkan, kita geser varnirnya, kemudian kita masukkan jangka sorongnya seperti ini. Harus tegak lurus, tidak boleh bengkok, harus tegak lurus sesuai seperti ini. Setelah itu kalau kita rasa sudah tegak lurus, kita kunci seperti ini. Seperti ini ya, kita kunci. Loopnya kita kencangkan, kita kunci, biar nanti setelah kita angkat atau kita lepaskan dari benda, varnirnya tidak bergeser atau skala varnirnya tidak bergeser. Ini sebelumnya mohon maaf, komponennya sudah kami bersihkan dulu biar tidak ada benda-benda serpian debu yang menempel pada komponen ini yang akan kita ukur. Baik, kalau sudah, kita lepas dari komponen yang kita ukur. Berapakah hasil dari pengukuran diameter bagian luar dari piston ini? Coba kita lihat. Nah, ini ada skala utamanya. Ini kita fokus pada skala utama, ini skala bawah. Ini kita dekatkan 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Jadi setiap strip ini bernilai 1 mm. Mohon maaf. Strip 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti setiap strip itu adalah nilainya 1 mm. Ini skala utamanya. Di sini ada 70. Kita lihat, ini ada 70. Nih, kita lihat dengan ballpoint. Ini ada angka 70, kita melewati angka 70. Kemudian kita hitung 71, 72. Kita dekatkan biar lebih jelas. Nih, ternyata sudah mencapai 73. 0 ini sudah mencapai 73 lebih. Ya. Kemudian skala utamanya berarti adalah 73. Kita catat langsung, skala utamanya adalah 73,00 mm. Kemudian nanti kita skala gesernya berapa? Ya. Langsung kita skala gesernya, kita lihat komanya. Nah, komanya kita lihat, kita perbesar skala gesernya. Kita lihat, jadi caranya untuk menghitung skala besar, kita lihat adalah dengan melihat garis yang lurus. Ya, yang lurus. Ini lihat antara skala utama dengan skala varnirnya atau skala gesernya. Nah, di sini kita cari yang paling lurus sejajar dengan skala utamanya. Jadi kalau kita lihat 4 itu tidak lurus, 3 itu tidak lurus, 2 juga tidak lurus. Kalau kita lihat adalah yang lurus itu adalah di 0,3. Ya, ini adalah di 3 ini. Saya kira di angka 4 dan 3 itu menurut kami, menurut saya itu adalah yang paling lurus. Ya, ini adalah hampir 7,3, tapi ini lebih sedikit. Kita cari komanya. Ya, ini komanya. Ini isinya adalah 0,3
2 mm setiap stripnya di skala gesernya. Ya, berarti yang paling lurus adalah di 0, ini yang paling lurus. Nih. Menurut saya ini yang paling lurus. Kita hitung 2, 4, 6, 8. Jadi setiap stripnya itu bernilai 0,2 mm. Jadi kita langsung saja hasilnya kita tulis 0,8 mm. Kita jumlah saja. Berarti hasil dari pengukuran tadi adalah, kalau kita hitung, yaitu kita hitung 73,08 mm. 73,00 ditambah 0,8 menjadi 73,08 mm. Jadi hasilnya adalah 73,08 mm. Kita coba untuk mengukur yang lain sebagai perbandingan. Kemudian kita ukur ketebalan. Kita coba mengukur ketebalan. Ini hanya sebuah contoh caranya. Ini kita coba ukur ketebalan dari yang namanya batang piston. Nih batang piston, kita ukur ketebalannya, ya. Berapa ketebalannya? Nanti kita hitung. Nah, ini sudah kita ukur. Sudah kita ukur dengan baik. Kamera sedikit blur, nggak apa-apa ya, nanti kita baca hasilnya. Kemudian setelah kita ukur dengan tegak lurus, berapa sih ketebalan dari batang piston atau connecting rod, ya. Kita lepas, kemudian kita baca hasilnya. Setelah kita baca hasilnya, nah ini berarti coba kita geser ya, biar lebih jelas. Kita geser lebih sedikit, tadi sudah ada contohnya. Hasilnya kita geser di sini aja, bagaimana cara membacanya. Oke. Untuk pembacaan dari hasil ini, kita contohkan hasil ini, ya. Kita geser, sengaja kita geser biar pemirsa paham, pemirsa tahu kalau seperti ini itu nilai ukurannya berapa. Kita sedikit geser. Dari hasil pengukuran tadi berarti kita lihat, kita perbesar. Nah, ini 10, ini 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Jadi skala utamanya adalah 17 mm. Ini nolnya ya, melebihi 17, tapi belum mencapai angka 18. Jadi skala utamanya itu masih 17. Kemudian baru kita cari komanya. Komanya kita cari antara skala utama ini dengan skala varnirnya atau skala gesernya yang paling lurus. Kita lihat yang paling lurus. Ya, kita lihat yang paling lurus. Ya, saya kira yang paling lurus adalah berapa ini ya? Ini yang paling lurus adalah di 4, ya, atau di 4 ini. Yang paling lurus menurut saya adalah ini, ya, yang paling lurus ini. Berarti nilainya adalah ini 10, 20, 30, 40, ya, belum sampai 50. 42, 43, 44, 42, 44, 46, 46.
menurut saya yang paling lurus adalah di sini, sejajar dengan skala utamanya. Jadi skala noniusnya atau skala gesernya adalah 46. Jadi kalau kita hitung, skala utamanya adalah 17,00 mm, skala noniusnya atau skala gesernya adalah 46. Kalau kita jumlah, yaitu menjadi 17,46 mm. 17,46 mm. Karena skala utamanya tadi 17,00, skala gesernya atau noniusnya adalah 0,46 mm ya. Jadi kalau kita rangkum, skala utama 17,00 mm, kemudian skala gesernya atau noniusnya adalah 0,46 mm. Kita jumlah menjadi 17,46 mm. Demikianlah yang dapat kami sampaikan di ruang inspirasi tutor otomotif. Jangan lupa like, komen, subscribe channel ini bila mana bermanfaat, dan bila ada kritik dan saran atau permintaan, sampaikan di komentar. Sekian, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.